Ada kembali di iNews Today, pemirsa. Hari keempat banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah warga di 6 kecamatan dan 17 desa. Ya, pemirsa, banjir masih merendam pemukiman dan akses jalan dengan ketinggian air antara 1 meter hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat warga belum bisa kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Banjir terparah yakni desa Karangligar di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Dusun Tegaluhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, serta desa Gempol, Tanjung Pura, Karawang Barat. Banjir yang belum surut menyebabkan akses jalan antara desa dan lingkungan pemukiman masih tidak bisa dilalui kendaraan dan warga yang akan keluar rumah harus menggunakan perahu. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang. Ya, selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Ya, Togi dan Ayah, selamat siang. Kami informasikan untuk banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat saat ini masih cukup tinggi. Artinya memang banjir selain ada yang sudah surut juga masih banyak yang ketinggian airnya yang cukup lumayan tinggi. Seperti saat ini saya berada di lokasi di Dusun Kampek, di mana saya ini sedang melakukan patroli bersama Brimob Kompi 3 Batalion dari Polda Jawa Barat. Ya, saya tunjukkan saja langsung untuk perkembangan kondisi terkini ya. Ini Togi di sebelah saya ini merupakan rumah-rumah yang masih terendam banjir. Ketinggian ini masih antara 1 meter, bahkan ada yang mencapai 1,5 meter. Di mana ini banjir untuk di lokasi ini memang merupakan banjir yang merupakan langganan tahunan. Setiap tahunnya ini selalu dilanda banjir. Terus kemudian untuk informasi bahwa ini juga kalau banjir di lokasi ini, ini surutnya cukup lama, paling cepat ini antara 2 minggu atau 3 minggu, bahkan ini bisa sampai 1 bulan. Ini juga sebenarnya banjir di lokasi ini belum surut kemarin, namun karena ini hujan yang cukup deras dan juga meluapnya Sungai Citarum dan kemudian juga Sungai Cibete, Sungai Citarum dan juga Sungai Darwolong yang mengalami volume debit yang cukup tinggi pada Senin kemarin. Ini merupakan hari yang keempat debit air terus mengalir. Dan kami informasikan bahwa untuk ya ini ada beberapa warga memang di sini rumahnya sejak udah 4 hari ini mereka rumahnya sudah ditinggalkan oleh warga-warga sekitar, di mana warga hanya bisa sesaat atau sesekali hanya mengontrol saja untuk mengawasi barang-barang mereka. Dan kemudian juga untuk di lokasi ini hampir mayoritas banyak warga yang kebanyakan barang-barangnya juga mengalami kerusakan, di mana karena debit air yang cukup tinggi dan terlalu cepat sehingga banyak warga yang tidak sempat untuk mengevakuasi barang-barangnya. Ya, untuk data sementara ini ada 6 kecamatan dan ada sekitar 17 desa yang masih terendam banjir. Adapun ketinggian bervariasi. Kalau di jalan ini, seperti saya di jalan ini, ya bisa digambarkan lewat sini sebelah kanan saya ini banjir ini kalau di jalan ini hampir kalau saya turun ini bisa mencapai 1 meter di jalan ini. Nah, ini rumah-rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya sudah 4 hari yang lalu, dan ini memang sangat sepi kondisinya juga. Dan ini saya bersama dari Brimob Polda Metro Jaya Kompi C, Polda Jawa Barat maksud saya, ini melakukan patroli, di mana Polda Jawa Barat ini secara rutin melakukan patroli untuk melakukan pengamanan, di mana barang-barang masyarakat memang di sini cukup masih banyak yang ditinggalkan karena sudah tidak bisa lagi dibawa. Dan kemudian juga memang untuk di tempat lokasi ini Togi dan Ayah tidak bisa dipompa. Adapun karena di belakangnya itu ini ada area persawahan, selain rumah yang ratusan
rumah yang terendam banjir juga di sini juga area persawahan yaitu mencapai kurang lebih hampir ratusan hektar, dan itu merupakan area persawahan yang merupakan sudah mau siap panen. Dan untuk kondisi cuaca saat ini juga memang sejak pagi tadi juga terus masih diguyur hujan dan debit air, namun memang debit air Sungai Citarum baik Sungai Cibeet itu kondisinya sebenarnya sudah turun, namun karena ini kondisi di lokasi saya yang berada ini merupakan lokasi yang paling cukup terparah, dan ini adalah karena datarannya yang cukup rendah sehingga ini cukup memakan waktu, dan kalaupun dipompa juga tidak bisa, dan ini hanya mengandalkan dengan waktu dengan sendirinya surut, dan paling lama itu bisa 1 bulan paling lama, dan bahkan paling cepat itu hanya 2 minggu menurut warga. Dan mereka ini hanya semua selain ditinggalkan ini mereka mengungsi ada selain di kantor-kantor desa atau musola, masjid, dan bahkan di rumah kerabat dan juga saudara-saudara mereka. Ya, Togi juga ini perlu informasikan Polda Jawa Barat juga saat ini sudah terus menerjunkan sejumlah personilnya, baik itu dari BPBD, tim SAR untuk siaga, untuk melakukan membantu masyarakat untuk mobilitas yang beraktivitas di sini. Memang di sini di jalur di sini tidak bisa dilalui akses untuk kendaraan roda 2 ataupun berjalan kaki pun di sini tidak bisa. Jadi harus menggunakan perahu. Jadi dari lokasi saya ini berada sampai ke tempat yang dataran itu kurang lebih hampir ya 700 meter ya, cukup jauh, di mana Rudi, ya, Togi dan Naya. Ya, Rudi, sepertinya dari tadi Anda berjalan terlihat begitu banyak rumah-rumah yang terendam dan sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Kemana para pengungsi ini dipindahkan, Rudi? Iya, dan Togi, untuk para pengungsi itu sendiri di sini ada ratusan kepala keluarga dan atau kurang lebih ada 2.000 lebih jiwa yang berada di desa Kalangligar, dusun Kampek yang berada di sini. Mereka semua pada mengungsi. Kalau saya melihat kemarin itu mereka ada yang di emper-emperan di toko-toko, di warung-warung, maksud saya di jalan, karena memang kemarin sempat juga terendam banjir dan masih ada yang bertahan. Bahkan semalam juga banyak masyarakat yang bertahan, mereka yang tidak mempunyai kerabat atau saudaranya, ya, terpaksa mereka mengungsi di tempat-tempat kantor desa yang saat ini sudah bisa difungsikan lagi. Kemudian juga ada di sekolah, ya. Kalau di sekolah itu ada beberapa yang saat ini juga masih terendam. Di antaranya itu ada SD mulai dari SMP yang sampai saat ini masih ketinggian itu hampir 1 meter, dan untuk sementara ini juga para siswinya terpaksa diliburkan. Ya, Rudi, terakhir terkait dengan posko resmi, apakah dari pemerintah provinsi akan berencana membangun posko pengungsian? Ya, untuk tenda pengungsian sebenarnya sudah dibuat, ada beberapa tenda pengungsian. Memang karena di situ tempatnya tidak banyak yang tidak betah ya pengungsi, karena di situ ada tenda-tenda yang masih belum maksimal di situ. Secara ini tidak ada yang tertutup, dan kemudian juga tempatnya saking banyaknya masyarakat atau pengungsi yang mengungsi sehingga terpencar-pencar, terpisah-pisah dari beberapa titik. Ini kebanyakan mereka masing-masing mengamankan secara individu, di mana mereka seperti biasanya rata-rata ada yang menyewa kontrakan, karena mereka seperti ini cukup lama, bisa sampai 2 minggu paling cepat, bahkan ada sebulan. Jadi kebanyakan mayoritas mereka banyak yang mengontrak juga. Baik. Itu solusi opsinya. Ya. Baik, rekan Rudi, terima kasih. Nanti kita akan update lagi situasi terkini di Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Ya, pemirsa, angin kencang mengakibatkan atap bangunan dan papan reklame di Lamongan, Jawa Timur porak-poranda. Ya, tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan juta rupiah. Ya Allah. Inilah kejadian saat angin kencang menerbangkan atap bangunan yang terbuat dari seng di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur.
Angin kencang berputar-putar di atas permukiman warga dan menerbangkan bagian atap rumah. Tak hanya atap rumah, papan reklame pun porak-poranda diterjang angin. Hingga kini belum ada laporan resmi dari pihak berwajib terkait kerusakan yang ditimbulkan. Meski tidak ada korban, namun kerugian yang ditimbulkan peristiwa ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ya, petugas melakukan mitigasi penanganan jangka pendek serta jangka panjang. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Petugas melakukan mitigasi penanganan tanggul jebol yang menenggelamkan ribuan rumah di lokasi tersebut. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan BPBD Kabupaten Bekasi melakukan penanganan awal dengan menyiapkan bronjong dan geobag. Sementara itu, sedikitnya ada 3 tanggul yang mengalami kritis. Informasi dari kecamatan ada 5 titik yang memang harus kita tangani segera. Nah, ini tentu akan kami tangani segera. Peralatan bahan banjiran ini sedang di jalan, sedang menuju sini. Aliran Sungai Citarum dinilai mengalami masalah kompleks sehingga penanganannya perlu dilakukan secara matang. Meski demikian, BBWS berjanji akan menangani masalah tanggul Sungai Citarum secara serius. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jaufari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil di Lebak, Banten terpaksa melahirkan di mobil bak terbuka saat perjalanan menuju puskesmas. Ya, peristiwa terjadi lantaran jalan rusak parah hingga sulit dilalui. Alhamdulillah, ini jalan dari Allah tadi menyuruh melihatkan dengan mobil. Video amatir merekam detik-detik seorang ibu bernama Asni 28 tahun yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan di mobil bak terbuka saat akan menuju ke puskesmas di Jalan Kampung Cibaran, Desa Cibarani, Kecamatan Cirenten, Lebak, Banten. Menurut sang ibu, ia merasakan kontraksi saat tengah malam dan dalam keadaan panik sang suami menyewa sebuah mobil pick-up untuk membawa istrinya ke puskesmas terdekat. Namun akibat jalan yang rusak, mobil pick-up yang mereka tumpangi mengalami patah as roda hingga membuat perjalanan terhenti. Bidan dari puskesmas yang datang tepat waktu membuat persalinan berjalan lancar dan sang bayi lahir dengan selamat. Berangkat, udah gitu kan jalannya jelek. Terus saya kelamaan di jalan karena jalannya rusak. Saya melahirkan di sana. Jam berapa Ibu tadi waktu melahirkan itu? Melahirkan saya jam 12 malam ya? Iya. Jarak dari rumah pasien ke puskesmas sejauh 15 km. Apalagi saat itu dalam kondisi hujan, jalanan berlumpur sulit dilalui hingga membuat pasien tak sampai ke puskesmas. Kondisi jalan yang rusak kerap menyulitkan warga untuk beraktivitas. Sebenarnya sih itu udah ada komunikasi juga dengan bidan kita ya. Berhubung emang ada kendala mobil itu patah as, jadi sebenarnya udah ditunggu gitu sama bidan kita di PMB-nya, praktek mandiri bidannya gitu. Sudah 10 tahun lamanya akses jalan di Kampung Cibarani, Lebak, Banten sulit dilalui kendaraan. Warga berharap agar pemerintah setempat bisa dengan serius membangun akses jalan untuk warga, terutama jika terjadi peristiwa darurat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Ya, angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, aduh, benar, pura dikit.
Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, tim SAR lakukan upaya pencarian 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, upaya pencarian membutuhkan peralatan khusus akibat jalur yang sempit dan struktur tanah yang tidak stabil. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut. Dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta. Dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil, dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun. Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai.